Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang berikutnya ialah Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW pernah berdoa untuknya, semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan. Ikhwani fiddin, Abdurrahman bin Auf adalah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Umar. Dia adalah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah SAW masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdul Amru. Manakala ia masuk Islam, Rasulullah SAW menggantinya dengan Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam 2 hari setelah As-Siddiq masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana kaum muslimin yang lainnya hijrah ke Habasyah. Manakala Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang hijrah ke sana. Manakala Rasulullah SAW mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, beliau mempersaudarakan antara Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan aku juga mempunyai 2 istri. Lihatlah, yang manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan lihatlah, yang manakah di antara 2 istriku yang kamu sukai? Tentu aku akan mentalaknya dan agar engkau bisa menikahinya. Kemudian Abdurrahman berkata kepada saudaranya, wahai saudaraku, semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Cukup tunjukkan saja padaku pasar kalian. Maka saat menunjukkan kepadanya pasar mereka, dan Abdurrahman bin Auf mulai berdagang. Dia mulai berjualan dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu lama untuk Abdurrahman bin Auf, sehingga ia sudah mempunyai sesuatu yang bisa ia jadikan mahar bagi seorang wanita. Maka ia pun menikah. Ia datang kepada Rasulullah SAW dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah SAW berkata kepadanya, selamat wahai Abdurrahman. Abdurrahman menjawab, iya ya Rasulullah, aku baru saja menikah. Rasulullah SAW bertanya, mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu? Abdurrahman menjawab, 1 nakot emas. Nabi SAW bersabda, buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba, semoga Allah memberkahi hartamu. Abdurrahman berkata, maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya. Kemudian dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala laki-laki kaum muslimin goncang.
Dia tetap berperang dengan gigih, sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan harta. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku ingin menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah dan segera juga kembali kepada Rasulullah SAW. Maka ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 4.000, 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang telah engkau berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak engkau berikan." Ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang akan ditempuh jauh, perbekalan yang sangat sedikit, kendaraan sangat tidak mencukupi, sampai ada beberapa orang kaum muslimin yang datang kepada Nabi SAW. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak bersama beliau dalam berperang. Namun beliau menolak permintaan mereka, karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk mereka bawa. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan, sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan nama Juyusul Usroh, yang artinya pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan sulit. Pada saat itu Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk berinfak dan berharap pahala karena Allah, dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku telah melihat bahwasanya Abdurrahman telah melakukan kesalahan. Dia tidak menyisakan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, ya Rasulullah, aku menyisakan lebih banyak dari apa yang aku infakkan, dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah menjawab, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan, dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu salat tiba, tetapi Rasulullah SAW belum juga hadir, maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk di deretan orang-orang yang sholat menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibandingkan dengan seorang yang menjadi imam bagi penghulu umat manusia dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah? Manakala Rasulullah SAW berpulang ke hadirat Rabbnya, Abdurrahman bin Auf lah yang memopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya, yang dengannya ia patut untuk berbangga dan membanggakan. Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40.000 dinar, lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin di kalangan Muhajirin dan Ansar,
serta para istri Rasulullah SAW. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah di hari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Abdurrahman diberkahi, perniagaannya berkembang pesat, kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah datang ini masuk ke Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derat dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa ini?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lain." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah ia berikan di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih baik dan lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu ia mendengar ucapan Ummul Mukminin, ia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Doa Nabi SAW untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang yang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 40.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40.000 dinar emas, masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, ia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya, semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisan untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, yang harus dipotong-potong dengan kampak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua itu, harta itu tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur, padahal ia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kain kafan untuknya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap.
Jika kakinya ditutupi, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kita. Sesungguhnya aku khawatir semua ini adalah pahala yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis, sehingga dia tidak jadi makan dan mengakhiri puasanya. Kebahagiaan Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh paman Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Utsman bin Affan menyolatkannya. Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya dan mendahului kebohongannya. Semoga Allah merahmatimu." Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.